Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junis Alfiatul Barokah dengan NIM 232060004. Perkenalkan, saya Wafda Zainatus Salsabila dengan NIM 232060006. Dan saya Ibrahim Anwaruddin dengan NIM 23206014. Kami dari PLP MI Raudhatut Thalabah. Madrasah kami adalah tempat belajar yang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan ilmu keislaman dan akhlak mulia. Di sini, siswa dibimbing untuk menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berprestasi. Yuk, mari kita pelajari lebih lanjut sejarah dan perjalanan madrasah kami. Mari bergabung bersama kami di MI Raudhatut Thalabah. Identitas sekolah yaitu nama sekolah MI Raudhatut Thalabah. Nomor pokok sekolah nasional yaitu 60714879. Jenjang akreditasinya yaitu B, status swasta. Alamat Jalan Raya Kolak 003, Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. RT 01 RW 01. Link Google Map yaitu tertera di atas. Kode pos yaitu 64171. Nomor telepon yaitu 0857 0872 8442. Selanjutnya, sejarah Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah. Madrasah Ibtidaiyah didirikan pada tahun 1963 sebagai realisasi atas cita-cita para tokoh dan pemuka agama Islam di Desa Wonorejo. Tercetusnya cita-cita para tokoh agama Islam tersebut diantaranya inisiatif dan ide dari Bapak Haji Muhammad Yasin Usman yang disalurkan melalui pertemuan dan akhirnya terwujudlah keputusan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah. Pada awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah belum menggunakan kurikulum Depak maupun Diknas, melainkan kurikulum madrasah diniyah yang muridnya dari sewa SDN Wonorejo dan SDN lain-lainnya. Akan tetapi dengan desakan para ulama dan tokoh masyarakat di mana tuntunan zaman atas sumber daya formal yang dianggap perlu dan sangat mendesak, maka madrasah diniyah dimasukkan pagi menjadi madrasah ibtidaiyah yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pada tanggal 8 Juni 1978, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah mulai berpedoman pada kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari sini, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah mengembangkan sayap aktivitasnya sesuai dengan pedoman kurikulum tersebut. Berdasarkan alasan itulah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan pengakuannya. Seiring dengan perkembangan zaman, madrasah memiliki berbagai program unggulan, di antaranya sholat duhur berjamaah, sholat duha berjamaah, tahfidz Quran Juz 30 dan surat Yasin, dan bimbingan komputer, Jumat Sehat, bimbingan kalistung, serta menyediakan fasilitas armada antarjemput sekolah. Selain itu, madrasah juga mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, English Club, tilawatil Quran, rebana, bulu tangkis, bola voli, puisi, sepak bola, kaligrafi, seni lukis, tenis meja, catur, pencak silat, dan lari. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatut Thalabah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, yaitu 13 kelas yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 2 kelas, kelas 2 sebanyak 2 kelas,
kelas 3 sebanyak 3 kelas, kelas 4 sebanyak 2 kelas, kelas 5 sebanyak 2 kelas, dan kelas 6 sebanyak 2 kelas. Selain itu, terdapat satu ruangan perpustakaan sebagai fasilitas pendukung pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi sekolah. Adapun struktur organisasi di MI Raudatul Tholabah ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala madrasah. Yang kedua ada komite madrasah. Yang ketiga ada tata usaha. Yang keempat bendahara. Yang kelima operator. Yang keenam koordinator kurikulum. Yang ketujuh koordinator kesiswaan. Yang kedelapan koordinator sarana dan prasarana. Yang kesembilan koordinator keagamaan. Yang kesepuluh koordinator humas. Yang kesebelas wali kelas. Dan yang terakhir adalah siswa. Selanjutnya yaitu ada deskripsi tugas atau job description sesuai dengan struktur organisasi madrasah. Yang pertama ada kepala madrasah yang dipimpin oleh Bapak Iqbal Muntaha Sarjana Pendidikan Islam. Adapun deskripsi tugasnya ialah sebagai berikut. Kepala madrasah merupakan pimpinan tertinggi di madrasah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah. Kepala madrasah bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada komite madrasah yang dikoordinatori oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dalhar. Adapun tugasnya ialah sebagai berikut. Komite madrasah merupakan lembaga yang berperan sebagai mitra madrasah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Komite madrasah sendiri bertugas untuk memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan madrasah agar berjalan dengan baik dan juga transparan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tata usaha yang dikoordinatori oleh Ibu Nita Solihati Sarjana Pendidikan. Adapun deskripsi tugasnya ialah sebagai berikut. Tata usaha madrasah merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas mengelola administrasi dan pelayanan teknis di madrasah agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tata usaha bertanggung jawab dalam mengelola berbagai administrasi seperti data siswa, data guru, dan tenaga kependidikan, surat menyurat, arsip sekolah, keuangan, serta inventaris sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu ada bendahara madrasah yang dikoordinatori oleh Bapak Sofaul Asror Sarjana Pendidikan. Adapun deskripsi tugasnya ialah sebagai berikut. Bendahara madrasah merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas mengelola dan mengatur keuangan madrasah. Bendahara bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mencatat, serta mengeluarkan dana sekolah sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang kelima yaitu ada operator madrasah yang dikoordinatori oleh Bapak Muhammad Mamdu Salim Sarjana Pendidikan. Adapun deskripsi tugasnya ialah sebagai berikut. Operator madrasah merupakan tenaga kependidikan yang bertugas mengelola data dan sistem informasi madrasah. Operator madrasah bertanggung jawab dalam memasukkan, memperbarui, dan memverifikasi data siswa, guru, serta sarana prasarana ke dalam sistem pendataan pendidikan yang digunakan oleh pemerintah. Yang keenam adalah koordinator kurikulum yang dikoordinatori oleh Ibu Rina Rafiqatul Ilmiah, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Dr. Fadilah. Koordinator kurikulum adalah tenaga pendidik yang membantu kepala sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kurikulum. Tugasnya meliputi menyusun program pembelajaran, mengkoordinasikan perangkat pembelajaran, serta memastikan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
Selain itu, koordinator kurikulum juga memantau, mengevaluasi, dan bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketujuh adalah koordinator kesiswaan yang dikoordinatori oleh Ibu Siti Lailatul Qadariyah, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Yazid, Magister Agama. Koordinator kesiswaan adalah tenaga pendidik yang membantu kepala sekolah dalam mengelola kegiatan peserta didik. Tugasnya meliputi membina disiplin dan perilaku siswa, mengatur kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler dan organisasi, serta memantau perkembangan siswa. Selain itu, koordinator kesiswaan juga menangani permasalahan siswa dan bekerja sama dengan guru serta orang tua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan kondusif. Kedelapan adalah koordinator sarana dan prasarana yang dikoordinatori oleh Bapak Lukman Hakim, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ahmad Yani, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Koordinator sarana dan prasarana adalah tenaga yang membantu kepala sekolah dalam mengelola fasilitas sekolah. Tugasnya meliputi merencanakan kebutuhan, mengatur penggunaan dan memelihara sarana dan prasarana, serta memastikan fasilitas dalam kondisi baik. Selain itu, juga melakukan pendapatan inventaris dan mengkoordinasi untuk mendukung kelancaran pembelajaran di sekolah. 9 adalah koordinator keagamaan yang dikoordinatori oleh Bapak Sa'duddin, Sarjana Pendidikan Islam. Koordinator keagamaan adalah tenaga pendidik yang membantu kepala sekolah dalam mengelola kegiatan keagamaan. Tugasnya meliputi menyusun dan mengkoordinasikan program keagamaan seperti ibadah bersama dan peringatan hari besar. Selain itu juga membimbing siswa agar memiliki sikap religius, berakhlak mulia, dan menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ke-10 adalah koordinator humas yang dikoordinatori oleh Ibu Siti Lutfiah, Magister Pendidikan, dan Ibu Chandra Puspa Dewi, Sarjana Pendidikan. Koordinator humas adalah tenaga yang membantu kepala sekolah dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Tugasnya meliputi menyampaikan informasi sekolah, membangun citra positif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. Ke-11 adalah wali kelas. Tugas wali kelas adalah membimbing dan membina siswa, mengelola administrasi kelas, serta memantau perkembangan belajar dan sikap siswa. Selain itu, wali kelas juga menjadi penghubung dengan orang tua dan membantu menciptakan suasana kelas yang aman dan tertib. Terakhir adalah siswa. Tugas siswa adalah belajar dengan tanggung jawab, mengikuti pembelajaran dengan baik, serta mengerjakan tugas. Selain itu, siswa juga harus mentaati aturan, bersikap sopan, dan menjaga kebersihan, dan juga ikut menciptakan suasana kelas yang tertib dan menyenangkan. Mari menjadi bagian di MI Raudhatul Thalabah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.